Cerita tentang rintihan minta tolong yang sayup-sayup ini guys terdengar saat malam sepi ya, hingga penampakan sosok-sosok bayangan di bekas area lobi menjadi buah bibir. Aduh, ini semakin merinding aku nih guys ya. Nah guys, kita lanjut ya. Bagi masyarakat Thailand yang sangat religius ya, fenomena ini adalah bentuk dari energi trauma yang tertinggal, sebuah pengingat bahwa ada ratusan jiwa yang tercabut secara paksa dari dunia ini akibat keserakahan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, selamat datang kembali di my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, serta selalu diberkahi rezeki yang sangat melimpah. Video kali ini aku akan membahas tentang tragedi besar yang terjadi di Nakhon Ratchasima Korat yang berakar dari tahun 1990, yaitu ketika Hotel Royal Plaza melakukan pelanggaran yang sangat fatal. Kelalaian di tahun 1990 inilah yang menjadi bom waktu hingga akhirnya hotel tersebut runtuh total hanya dalam waktu 10 detik. Gimana guys, apa kalian udah siap buat dengar cerita ini? Kalau udah siap, langsung aja kita ke cerita selengkapnya. Sebuah bangunan tidak runtuh dalam semalam. Jauh sebelum beton-beton hancur menjadi debu dan jeritan histeris memenuhi udara. Cetak biru bencana itu sudah ditandatangani tahun 1990 di jantung kota Nakhon Ratchasima, Thailand. Sebuah hotel megah berdiri dengan sangat angkuh, menjanjikan kemewahan bagi setiap tamu yang datang. Namun di balik dindingnya yang berkilau, sebuah bom waktu rahasia mulai berdetak. Ini adalah kisah tentang bagaimana keserakahan manusia secara perlahan mencabut nyawa ratusan orang tidak bersalah. Pada akhir tahun 1980, Nakhon Ratchasima berkembang sangat pesat menjadi pusat ekonomi baru di timur laut Thailand. Bisnis pariwisata mulai melonjak dan kebutuhan akan tempat penginapan kelas atas pun juga meningkat sangat tajam. Disinilah Hotel Royal Plaza mengambil perannya. Awalnya bangunan ini didesain dengan sangat aman. Sebuah hotel 3 lantai yang sangat kokoh dengan fondasi yang dirancang khusus hanya untuk menahan beban 3 lantai tersebut. Segalanya berjalan sangat sempurna. Keuntungan mengalir deras, namun bagi para pemilik modal, kepuasan adalah musuh utama. Mereka melihat ruang kosong di atas langit-langit dan yang mereka lihat hanyalah tumpukan uang. Tahun 1990 keputusan fatal itu akhirnya diambil tanpa izin resmi dari otoritas keselamatan konstruksi dan tanpa berkonsultasi dengan insinyur struktural yang sangat kompeten. Proyek renovasi besar-besaran ini pun akhirnya dimulai. Rencana mereka sangat gila, yaitu menambah 3 lantai ekstra di atas bangunan yang sudah ada. Logika dasar arsitektur diabaikan begitu saja guys. Fondasi lama dipaksa memikul beban 2 kali lipat dari kapasitas maksimalnya, tidak ada penguatan tiang penyangga, dan tidak ada pelebaran cakar ayam di sini. Demi menghemat biaya dan mengejar waktu, keselamatan ditukar dengan tumpukan bata dan beton ilegal. Saat lantai keempat, kelima, dan keenam selesai dibangun, petaka tersembunyi pun dimulai guys. Di bawah tanah, tiang-tiang penyangga utama mulai mengalami fenomena yang disebut struktural creep, deformasi perlahan akibat tekanan ekstrim yang sangat konstan. Yang lebih parahnya lagi guys, air tanah di bawah fondasi mulai merembas. Alih-alih memperbaiki struktur, pihak hotel hanya memasang pompa untuk terus membuang air keluar. Mereka tidak sadar, tindakan ini membuat tanah di bawahnya amblas secara perlahan. Di atas permukaan, para tamu berdansa, menghadiri seminar, dan tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak pernah tahu tiang di bawah kaki mereka sedang menangis menahan beban ribuan ton yang siap runtuh kapan saja. Selama 3 tahun, hotel ini berdiri seperti keajaiban yang menantang hukum fisika. Namun, alam tidak pernah bisa disuap. Setiap retakan kecil menuntut bayaran, dan waktu bagi Royal Plaza hampir habis guys. Jangan kemana-mana, selanjutnya kita akan melihat bagaimana tanda-tanda terakhir petaka mulai bermunculan ya. Dan bagaimana pagi yang tenang di bulan Agustus berubah menjadi kuburan massal dalam hitungan detik. Sebelum sebuah bencana besar melanda, alam hampir selalu memberikan peringatan.
Masalahnya manusia seringkali terlalu sibuk untuk mendengarkan. Pada bulan Agustus, tepatnya di tahun 1993, 3 tahun setelah renovasi ilegal ini dilakukan, beban ribuan ton di Hotel Royal Plaza telah mencapai batas maksimalnya. Tiang-tiang penyangga mulai menyerah guys. Ini adalah kisah tentang hari-hari terakhir sebelum petaka, di mana tanda-tanda kehancuran terpampang sangat nyata dan sangat jelas banget guys. Namun sengaja ditutup dengan rapat demi menjaga nama baik dan keuntungan bisnis. Minggu kedua di bulan Agustus tahun 1993 adalah salah satu pekan tersibuk bagi Hotel Royal Plaza. Hotel ini terisi penuh, lebih dari 100 guru dari berbagai wilayah berkumpul di ruang aula utama untuk menghadiri seminar pendidikan. Di sudut lain, puluhan eksekutif perusahaan sedang mengadakan rapat penting, sementara para pelancong lokal dan mancanegara menikmati fasilitas kamar di lantai atas. Struktur bangunan yang rapuh itu kini dipaksa menahan beban statis dari ratusan manusia, furniture berat, dan aktivitas yang tidak berhenti selama 24 jam. Di atas permukaan, semuanya tampak normal, namun di dalam dinding, kehancuran struktural sedang mengalami perpecahan dramatis. 3 hari sebelum keruntuhan, tanda-tanda fisik ini mulai menampakkan diri secara agresif. Beberapa staf hotel di area ruang bawah tanah dan dapur ini mulai menyadari hal yang sangat aneh. Mereka mendengar suara-suara letupan kecil dari dalam dinding, seolah-olah ada sesuatu yang patah di dalam beton itu guys. Di beberapa koridor kamar lantai 4 dan juga 5, pintu-pintu juga mulai sulit untuk ditutup. Kusen pintu berbahan kayu melengkung karena tertekan oleh langit-langit yang perlahan runtuh. Retakan rambut yang awalnya samar di pilar-pilar utama, kini melebar menjadi celah seukuran jari manusia. Sayangnya, alih-alih mengevakuasi gedung, manajemen hotel hanya memerintahkan pekerja untuk menambal retakan tersebut dengan semen cepat kering. Mereka hanya menutupi gejalanya tanpa menyembuhkan penyakit fatalnya. Malam tanggal 12 Agustus tahun 1993 menjadi malam terakhir bagi banyak orang di tempat ini guys. Klub malam di area hotel dipenuhi pengunjung yang sedang berdansa. Di kamar-kamar atas, para guru dan keluarga mulai terlelap. Tepat pada jam-jam krusial ini, beberapa saksi yang selamat kelak menceritakan bahwa merasakan getaran halus di lantai mirip seperti gempa bumi kecil yang sangat konstan. Di ruang pemeliharaan gedung, pompa air bekerja tanpa henti, mencoba menyedot cairan misterius yang terus keluar dari retakan fondasi bawah tanah. Tiang-tiang utama kini sudah tidak lagi menahan beban, melainkan hancur karena internal, menanti satu dorongan kecil terakhir untuk menyerah sepenuhnya guys. Fajar tanggal 13 Agustus 1993 menyapa kota Korat dengan kehangatan yang menipu. Orang-orang terbangun, sarapan di restoran hotel, dan bersiap memulai aktivitasnya. Mereka tidak tahu bahwa waktu mereka kini tidak lagi dihitung dalam hitungan jam, melainkan menit guys. Di segmen selanjutnya, jam dinding akan berhenti di pukul 10 pagi. Kita akan menyaksikan bagaimana sebuah kemewahan berubah menjadi tumpukan debu dan beton setinggi 3 lantai hanya dalam waktu 10 detik. Sebelum aku lanjut ke ceritanya, aku mau ingetin kalian buat support terus channel ini ya, agar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar aku juga semakin semangat untuk menghadirkan kisah sejarah dan misteri dunia lainnya. 10 detik, itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membaca satu paragraf pendek. Namun pada pagi hari tanggal 13 Agustus tahun 1993, 10 detik adalah garis tipis yang memisahkan antara kehidupan dan kematian bagi ratusan orang di Hotel Royal Plaza. Tanpa peringatan sirine, tanpa gempa bumi, gedung 6 lantai itu runtuh lurus ke bawah dengan kecepatan gravitasi. Ini adalah kronologi dari 10 detik paling mematikan dalam sejarah modern Thailand. Pukul 10 pagi, suasana di dalam hotel berada di puncak kesibukan. Di aula utama lantai dasar, seminar pendidikan sedang berlangsung dengan sangat hikmat, dihadiri oleh lebih dari 100 guru sekolah lokal. Di lantai atas, beberapa tamu sedang bersiap untuk check out, sementara para pelayan sedang sibuk membersihkan kamar. Tidak ada yang menyadari bahwa di bawah kaki mereka,
Pilar-pilar beton utama yang telah mengalami structural creep selama 3 tahun kini telah mencapai titik patah absolutnya. Besi-besi di dalam beton sudah melengkung menyerupai huruf S, menahan beban ribuan ton sendirian. Waktu menunjukkan pukul 10.12 pagi, pilarnya sudah menyerah guys. Satu pilar utama di bagian tengah bawah hancur menjadi bubuk, memicu reaksi berantai yang sangat mengerikan. Dalam hitungan milidetik ya, lantai di atasnya kehilangan penopang dan menghantam lantai di bawahnya. Fenomena ini disebut pancake collapse guys. Lantai 6 menghantam lantai 5, lantai 5 menghantam lantai 4, dan terus berlanjut ke bawah guys, seperti tumpukan kartu yang dijatuhkan. Orang-orang di dalam gedung tidak memiliki waktu untuk berlari ke pintu darurat. Struktur bangunan runtuh tegak lurus ke dalam fondasinya sendiri, menciptakan pusaran maut dari beton besi dan debu tebal. Hanya dalam waktu 10 detik, sebuah hotel megah berubah menjadi kuburan massal berbentuk tumpukan puing setinggi beberapa meter. Jalanan di depan hotel seketika gelap gulita akibat awan debu tebal yang membumbung tinggi ke langit guys. Selama beberapa saat setelah keruntuhan, kota Korat mendadak hening total, seolah-olah waktu berhenti berputar. Orang-orang di luar terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Dari balik tumpukan puing dan debu yang sangat pekat, mulailah terdengar suara yang akan menghantui para saksi mata seumur hidup mereka, jeritan minta tolong dari ratusan orang yang tertimbun hidup-hidup. Tragedi telah terjadi dan jam pasir bagi mereka yang selamat di bawah runtuhan kini mulai berjalan guys. Oksigen semakin menipis, besi-besi tajam mengancam setiap gerakan, dan beton seberat belasan ton siap bergeser kapan saja untuk menghancurkan sisa kehidupan yang ada. Selanjutnya guys, kita akan masuk ke dalam salah satu operasi penyelamatan paling dramatis dan memilukan dalam sejarah Thailand. Operasi di mana para penyelamat harus berpacu dengan waktu, mendengar jeritan yang perlahan-lahan mulai menghilang. Di bawah tumpukan beton seberat ribuan ton, kegelapan total menjadi ruang isolasi yang sangat mengerikan. Di luar, ribuan petugas penyelamat, tentara, dan relawan sudah berkumpul. Namun, mereka menghadapi musuh yang tidak terlihat, yaitu waktu, oksigen yang mulai menipis, dan struktur puing yang sangat tidak stabil. Setiap detak jam adalah penentu hidup mati bagi mereka yang terjebak di bawah sana. Ini adalah kisah tentang operasi penyelamatan paling dramatis dalam sejarah Thailand, di mana keajaiban dan tragedi berjalan beriringan di balik puing-puing Royal Plaza. Beberapa jam pertama setelah keruntuhan adalah momen yang paling krusial. Tim penyelamat menghentikan semua mesin berat selama beberapa menit untuk menciptakan keheningan total di lokasi guys. Mereka mendengarkan dengan seksama dari dalam rongga-rongga sempit di bawah sana, terdengar suara ketukan pipa besi, tangisan anak-anak, dan jeritan lemas meminta air. Ratusan orang masih hidup ya, terjebak di dalam kantong udara kecil yang tercipta secara tidak sengaja saat lantai gedung runtuh. Namun mendekati mereka adalah tugas yang hampir mustahil. Salah melangkah atau salah memotong besi, maka seluruh tumpukan puing di atasnya akan bergeser dan menghancurkan para korban seketika. Tanpa memperdulikan keselamatan diri sendiri, para petugas penyelamatan dan tentara merangkak masuk ke dalam celah-celah beton yang sangat sempit. Mereka bertaruh nyawa di dalam labirin maut yang bisa runtuh kapan saja jika terjadi gempa susulan atau pergeseran struktur. Karena alat berat terlalu berbahaya untuk digunakan di area tertentu, penyelamatan seringkali dilakukan secara manual menggunakan tangan kosong, kemudian menggunakan skop dan gergaji besi kecil guys. Di tengah keputusasaan ini, sebuah mukjizat pun akhirnya terjadi guys. Beberapa korban berhasil dikeluarkan dalam kondisi hidup setelah terjebak selama lebih dari 24 jam. Salah satunya adalah seorang wanita hamil yang berhasil dievakuasi dari ruang bawah tanah, sebuah momen emosional yang menyalakan kembali secercah harapan di tengah lautan duka guys. Namun, waktu adalah musuh yang sangat kejam. Memasuki hari kedua dan ketiga, suara-suara ketukan dari bawah beton perlahan-lahan mulai melemah dan akhirnya hilang sama sekali. Harapan keluarga yang menunggu di luar garis polisi perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang sangat nyata.
Bau menyengat mulai tercium dari balik reruntuhan, menandakan bahwa ruang isolasi itu kini telah berubah menjadi peti mati bagi mereka yang tidak sempat terselamatkan. Operasi yang awalnya berfokus pada penyelamatan korban hidup, secara tragis harus berubah menjadi operasi pencarian jenazah. Total 137 nyawa dinyatakan tewas guys dalam bencana ini, meninggalkan luka mendalam bagi kota Korat yang tidak akan pernah sembuh. Debu di Nakhon Ratchasima akhirnya mereda dan tangisan para korban selamat perlahan berganti menjadi amarah yang menuntut keadilan. Ratusan nyawa telah melayang bukan karena bencana alam, melainkan karena keserakahan struktur yang disembunyikan rapat-rapat. Sesaat lagi kita akan membuka tabir investigasi. Kita akan melihat bagaimana para ahli membongkar skandal korupsi, kelalaian arsitek, dan bagaimana hukum Thailand menyeret mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal tidak disengaja ini. Tapi sebelum aku lanjut ke ceritanya, aku mau ingetin kalian sebentar ya, buat support terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Ketika tangisan di lokasi runtuhnya Hotel Royal Plaza mulai mereda, gelombang kemarahan publik justru semakin memuncak. 137 nyawa tidak hilang karena takdir alam, melainkan karena keserakahan yang dilegalkan. Masyarakat Thailand menuntut jawaban, siapa yang menandatangani izin bangunan maut itu, mengapa peringatan struktur diabaikan. Ini adalah momen tentang investigasi besar-besaran yang membongkar jaringan korupsi, kelalaian fatal para ahli, dan pertarungan hukum untuk menyeret para pelaku di balik jeruji besi. Segera setelah evakuasi selesai, pemerintah Thailand membentuk tim investigasi khusus yang melibatkan para ahli teknik sipil terbaik di negeri itu guys. Ketika mereka memeriksa sisa-sisa pilar yang hancur, kebenaran yang mengerikan mulai terungkap. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa beton yang digunakan sama sekali tidak memenuhi standar untuk menahan beban gedung 6 lantai tersebut. Lebih mengejutkannya lagi, tim investigator menemukan fakta bahwa proyek penambahan 3 lantai pada tahun 1990 dilakukan tanpa adanya cetak biru arsitektur yang disetujui secara hukum. Pihak hotel menyuap oknum pejabat lokal untuk memalsukan dokumen perizinan, melewati semua prosedur inspeksi keselamatan yang wajib dilakukan. Hanya dalam hitungan minggu, polisi bergerak sangat cepat menahan jajaran direksi Royal Plaza Hotel, termasuk sang pemilik utama. Tidak berhenti di situ saja, arsitek dan insinyur yang merancang renovasi maut tersebut juga ikut diseret ke meja hijau. Di dalam ruang sidang yang panas itulah, drama saling tuding pun akhirnya terjadi. Pemilik hotel berdalih bahwa mereka tidak tahu menahu soal teknis fisika dan mempercayakan segalanya pada para ahli. Sebaliknya, sang insinyur membela diri dengan mengatakan bahwa ia berada di bawah tekanan konstan pihak manajemen untuk menyelesaikan proyek secepat dan semurah mungkin. Namun di mata hukum dan juga publik, alasan-alasan tersebut hanyalah bualan pengecut ya untuk lari dari tanggung jawab atas hilangnya ratusan nyawa. Setelah melalui proses persidangan yang sangat melelahkan dan menyita perhatian seluruh negeri, keadilan akhirnya ditegakkan. Pengadilan memutuskan bahwa pemilik hotel, arsitek, dan juga insinyur proyek ya terbukti bersalah atas kelalaian berat yang menyebabkan kematian massal. Mereka dijatuhi hukuman penjara yang sangat berat, termasuk hukuman seumur hidup bagi beberapa aktor utamanya. Perusahaan hotel diwajibkan membayar ganti rugi jutaan baht kepada keluarga korban. Meskipun uang sebanyak apapun tidak akan pernah bisa mengembalikan mereka yang telah tiada, putusan ini mengirimkan pesan tegas kepada seluruh industri konstruksi di Thailand bahwa nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan berapa jumlah baht keuntungan bisnis. Penjara telah terisi dan kompensasi telah dibayarkan. Namun tragedi Nakhon Ratchasima meninggalkan bekas luka yang terlalu dalam di fondasi negara Thailand. Peristiwa tahun 1993 ini memaksa sebuah bangsa untuk merombak total seluruh hukum tata ruang dan keselamatan bangunan mereka selamanya. Jangan kemana-mana dulu guys, karena kita hampir masuk ke akhir cerita. Kita akan melihat bagaimana tragedi ini mengubah wajah arsitektur Thailand, cerita-cerita mistis yang menyelimuti bekas reruntuhan, dan bagaimana Korat bangkit dari abu kelam Royal Plaza.
Waktu mungkin bisa menyembuhkan luka fisik, namun ingatan kolektif sebuah kota tidak akan pernah bisa dihapus. Lebih dari 3 dekade telah berlalu sejak Hotel Royal Plaza runtuh dan meratakan ratusan impian dalam 10 detik. Lokasi itu kini telah sepi, namun gaung dari tragedi Agustus 1993 masih terasa hingga hari ini. Ini adalah segmen terakhir kisah Royal Plaza tentang bagaimana sebuah bangsa belajar dari kesalahan fatal, trauma mendalam yang melahirkan kisah-kisah mistis dan warisan abadi yang mengubah wajah Thailand selamanya. Dampak terbesar dari runtuhnya Royal Plaza adalah perombakan total pada sistem hukum keselamatan publik di Thailand. Tragedi ini menjadi tamparan yang sangat keras bagi para pemerintah. Segera setelah kasus ini ditutup, Undang-Undang Pengawasan Bangunan atau Building Control Act diperketat secara radikal. Pemerintah mewajibkan setiap bangunan komersial, terutama hotel dan pusat perbelanjaan, untuk melewati inspeksi struktural berkala oleh insinyur independen berlisensi resmi. Aturan penambahan lantai atau renovasi gedung diperketat hingga hampir mustahil guys untuk dimanipulasi lagi. Pengorbanan 137 jiwa di Korat secara tidak langsung telah menyelamatkan jutaan nyawa warga Thailand di masa depan melalui standarisasi keselamatan yang jauh lebih tinggi. Namun di sisi lain, bagi masyarakat lokal Korat, luka psikologis tidak mudah disembunyikan dengan selembar undang-undang baru. Trauma massal melahirkan berbagai kisah pilu yang bergeser menjadi urban legend atau cerita mistis di sekitar lokasi kejadian. Selama bertahun-tahun setelah reruntuhan dibersihkan, warga sekitar seringkali melaporkan mendengar suara-suara aneh pada pukul 10 pagi, waktu di mana gedung tersebut runtuh. Sampai merinding aku nih guys ya dengarnya guys. Cerita tentang rintihan minta tolong yang sayup-sayup ini guys terdengar saat malam sepi hingga penampakan sosok-sosok bayangan di bekas area lobi menjadi buah bibir. Aduh ini semakin merinding aku nih guys ya. Nah guys, kita lanjut ya. Bagi masyarakat Thailand yang sangat religius fenomena ini adalah bentuk dari energi trauma yang tertinggal, sebuah pengingat bahwa ada ratusan jiwa yang tercabut secara paksa dari dunia ini akibat keserakahan manusia. Sejarah mengajarkan kita bahwa sebuah bangunan yang megah sekalipun akan runtuh guys jika fondasinya dibangun di atas kebohongan dan juga keserakahan. Kasus Nakhon Ratchasima yang berakar dari kelalaian tahun 1990 adalah monumen pengingat abadi bagi dunia arsitektur dan kemanusiaan. Bahwa di atas setiap cetak biru bangunan ada tanggung jawab moral yang tidak ternilai harganya, yaitu nyawa manusia. Kota Korat telah bangkit dari abu kehancuran, tumbuh menjadi kota yang lebih aman dan sangat kuat dengan janji tersembunyi di dalam setiap betonnya untuk tidak akan pernah membiarkan petaka yang sama terulang kembali. Oke guys, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir guys. Jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya juga ya, biar aku upload video terbaru kalian udah dapat notifikasinya. Ovan Anggara pamit, thanks for watching and see you next video guys. Bye bye.